Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Fitria dengan NIM 10622019, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 3A, mata kuliah Hukum Pidana. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu materi pertama, kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang dikenal dengan keine Strafe ohne Schuld atau geen straf zonder Schuld atau nulla pena sin culpa. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Pengertian kesalahan menurut De Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Secara yuridis formal dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Makna tentang kesalahan dijumpai dalam penjelasan resmi KUHP Belanda, Memorie van Toelichting. Di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda itu, kesengajaan atau opzet diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Pengertian kesalahan secara yuridis terdiri dari yang pertama, kesalahan dalam arti etis sosial, Schuld in social ethics, yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya, atau dengan akibat dari perbuatannya itu sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jenis kesalahan ini disebut dengan kesalahan dalam arti luas, Schuld in ruimenzin. Ada pula kesalahan dalam arti sempit, Schuld in engzin. Adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yaitu kealpaan. Yang kedua, kesalahan dalam arti hukum pidana, Schuld in strafrechtelijke, yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Pengertian kesalahan menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut. Simons berkata bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya atau kesalahan itu dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu pertama, kemampuan bertanggung jawab atau toerekeningsvatbaarheid. Yang kedua, hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, dolus atau culpa. B. Utrecht mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana Schuld in ruimenzin terdiri atas 3 aspek. Yang pertama, toerekeningsvatbaarheid dari pembuat. Yang kedua, suatu sikap psikis pembuat yang berhubungan dengan kelakuannya, yakni A. Kelakuan disengaja atau aspek sengaja, dan B. Kelakuan yang berupa suatu sikap kurang hati-hati atau kealpaan atau Schuld in engzin. Yang ketiga, tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat. C. Roslan, Saleh, dan Muljatno mengatakan bahwa unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertanggung jawab. Yang kedua,
mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan pidana terdakwa, maka terdakwa harus: yang pertama, melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan kesengajaan atau kealpaan. Yang keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian, materi tentang kesengajaan atau dolus. Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yaitu atau willens and wetens. Berkaitan dengan masalah kesengajaan, di dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu yang pertama, teori kehendak atau wills theory. Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan atau pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. B. Teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini, orang tidak bisa menghendaki akibat atau suatu perbuatan, tetapi hanya bisa membayangkan atau akibat yang akan terjadi terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Kedua teori itu tidak ada menunjukkan perbedaan. Keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam aspek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Teori tentang kehendak terbagi menjadi dua ajaran, yaitu yang pertama, determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Yang kedua, indeterminisme, atau aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban, sehingga muncul determinisme modern yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Macam-macam kesengajaan dalam doktrin ilmu hukum pidana. Kesengajaan atau dolus mengenal berbagai macam kesengajaan, yaitu antara lain: yang pertama, dolus determinatus adalah kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu
Yang kedua, dolus indeterminatus adalah kesengajaan yang tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sembarang objek. Yang ketiga, dolus alternativus adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang atau kepada objek yang lainnya. Jadi, memilih antara dua objek. 4. Dolus generalis adalah kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Contoh, melempar bom ke tengah pasar yang sedang ramai. Kelima, Weber's dolus generalis adalah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih banyak perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus adalah kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu atau made vorbedachte read. Misalnya, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau mord. 8. Dolus repentinus atau dolus impetus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan serta-merta. Misalnya, pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa atau Dulstraf. Yang kesembilan, dolus formel adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan. Contohnya, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Yang ke-10, dolus material adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau suatu keadaan. Contohnya, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Baiklah, itulah penjelasan dari materi pertama dan akan saya lanjutkan kepada materi kedua, yaitu tentang kausalitas dan alasan pembenaran dan pemaaf atau penghapusan hukum pidana. Kausalitas. Kata kausalitas dalam kamus hukum atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab akibat. Dalam ilmu hukum pidana, ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan, atau sehingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Ada beberapa macam ajaran kausalitas yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam teori besar, yaitu: pertama, teori conditio sine qua non. Teori ini disebut juga teori mutlak, yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh von Bury. Menurut von Bury, syarat bedingung identik dengan musabab, dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama. Yang kedua, teori generalisir. Teori conditio sine qua non dari von Bury dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Oleh karena itu, banyak mendapat penolakan pada awal kelahirannya. Terlebih, menurut teori tersebut tidak ada batasan antara syarat dan musabab. Sebagai reaksi dari teori Cantillon-Sinclair, muncullah teori generalisir dan teori individualisir dari Traeger yang mencari batasan antara syarat dan musabab. Tugasnya hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab, yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori generalisasi melihat sebab in abstrak menurut perhitungan yang layaklah yang menimbulkan akibat. Yang ketiga, teori individualisir. Teori ini melihat sebab in concreto atau post factum. Disinilah hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Yang keempat, teori referensi. Teori referensi diikuti oleh Langenmacher dan Metzger. Teori ini tidak dimulai dengan